Tahun 2000 menjadi awal dari segalanya bagi Indra. Saat itu, ia duduk termenung di depan toko sembako miliknya yang sudah hampir kosong. Rak sembako yang dulu penuh dengan beras, minyak, dan gula, kini hanya menyisakan debu dan beberapa kardus mie instan yang sudah mulai rusak. Usahanya yang ia bangun selama 5 tahun terakhir kini benar-benar berada di ujung tanduk. Bukan karena tidak berusaha, tapi persaingan dan hutang yang terus menumpuk perlahan menggerus semua yang telah ia kumpulkan. Indra tidak pernah menyangka bahwa hidup bisa berubah secepat itu. Dulu, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras dan dipercaya oleh warga kampung. Namun kini, satu persatu orang mulai menjauhinya, seakan takut tertular kesialan yang sedang menimpanya. Yuni, istrinya, juga mulai jarang bicara. Tak ada pertengkaran besar, hanya keheningan yang semakin hari semakin mencekam. Indra tahu bahwa Yuni lelah, begitu juga dengan dirinya. Setiap malam, Indra hanya bisa menatap langit-langit kamarnya sambil bertanya dalam hati, kenapa semua ini harus terjadi? Ia mencoba berbagai cara untuk bangkit kembali. Meminjam uang ke saudara, menawarkan barang seadanya, hingga menjual motor satu-satunya. Tapi semua itu hanya memperpanjang rasa sakit. Ia mulai merasa bahwa hidupnya sedang di ujung jurang yang gelap. Pada suatu sore yang mendung, ia duduk sendirian di warung kopi dekat pasar. Sambil menyeruput kopi hitam, ia mendengar dua orang lelaki tua berbincang soal tirakat dan amalan yang bisa membuka pintu rezeki. Nama Abah disebut beberapa kali. Kata mereka, Abah bukan orang sembarangan. Ia bukan dukun, bukan pula orang sakti, tapi punya ilmu yang tidak bisa dipahami orang kebanyakan. Indra tak terlalu memikirkannya saat itu. Namun malam harinya, setelah dirinya tidak bisa tidur, ia kembali teringat pembicaraan itu. Ada dorongan aneh dalam dirinya untuk mencari tahu siapa Abah sebenarnya. Bukan karena ingin kaya mendadak, tapi karena ia merasa tidak punya arah lagi. Keesokan harinya, ia bertanya ke beberapa orang tua di kampung. Akhirnya, seorang petani menunjukkan jalan menuju rumah Abah yang terletak di ujung desa, dekat kebun bambu. Indra datang ke sana dengan langkah ragu. Rumah itu sederhana, berdinding kayu tua, dan dikelilingi aroma kemenyan yang samar. Abah menyambutnya tanpa banyak bicara. Wajahnya tenang, matanya dalam seperti bisa melihat isi hati siapapun yang ada di hadapannya. Indra menceritakan segalanya. Dari awal membangun usaha, kegagalan hingga keputusasaan yang kini ia rasakan. Abah hanya mengangguk pelan, lalu menyuruh Indra pulang dan kembali besok pagi dengan niat yang lebih mantap. Kalau niatmu masih bercampur dengan hawa nafsu, sebaiknya jangan datang lagi, ucap Abah singkat. Ucapan itu membuat Indra berpikir panjang sepanjang malam. Ia sadar bahwa dirinya memang masih penuh ambisi dan ketamakan. Namun di sisi lain, ia juga ingin memperbaiki hidup dan menenangkan batinnya yang kacau. Akhirnya menjelang subuh, ia memutuskan akan kembali menemui Abah esok harinya. Dengan niat yang lebih jujur dan hati yang lebih tenang. Pagi itu Indra kembali ke rumah Abah dengan langkah yang lebih tenang. Hatinya sudah bulat. Ia datang bukan untuk meminta kaya, bukan pula ingin memuja rezeki. Ia datang karena ingin menemukan makna di balik semua kegagalan yang telah ia alami. Abah sudah menunggu di serambi rumah kayunya. Ia tidak bertanya banyak, hanya memandangi wajah Indra sambil mengangguk pelan. Setelah duduk bersila, Abah membuka pembicaraan dengan nada rendah. Kalau kau betul ingin menemukan jalan yang terang, maka bersihkan dulu niatmu, ucap Abah. Indra mengangguk pelan, meski dalam hatinya masih ada rasa ragu. Abah lalu menjelaskan bahwa yang akan ia jalani bukan sekedar amalan, tapi sebuah laku tirakat yang berat dan harus dijalani dengan keikhlasan penuh. Ia tidak menyebut kata pesugihan, tidak juga menyebut kekayaan. Yang ia bicarakan hanyalah tentang ketenangan batin dan keluasan hati. Abah menyuruh Indra untuk mengamalkan surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Setiap hari selama 41 malam tanpa putus. Dan lakukan setelah Isya, tanpa berbicara dengan siapapun. Hanya duduk sendiri dan mengulang-ulang surat Al-Ikhlas dengan hati yang bersih. Selain itu, Indra juga diwajibkan untuk berpuasa setiap hari Senin dan Kamis sepanjang masa tirakat itu. Puasa yang dilakukan dengan niat membersihkan diri,
bukan untuk meminta sesuatu dari alam gaib. Abah berpesan bahwa selama menjalankan tirakat ini, Indra tidak boleh meminta apapun selain kelapangan hati dan petunjuk hidup. Kalau kau berharap uang datang di ujung jalan ini, maka semuanya akan sia-sia, ucap Abah. Karena yang datang bisa jadi bukan rezeki, tapi godaan. Indra mendengarkan dengan seksama, meski dadanya sedikit berdebar. Ia belum pernah melakukan amalan sebanyak itu. Namun entah mengapa, ia merasa yakin bahwa ini bukan ritual biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia temukan. Sebelum berpisah, Abah memberinya sebuah tasbih kayu berwarna coklat tua. Tasbih itu tampak sederhana, namun aroma kayunya lembut dan menenangkan. Gunakan ini untuk menghitung bacaanmu, ujar Abah. Tapi jangan terlalu sibuk menghitung. Biarkan hatimu yang mengukur. Indra pulang ke rumah dengan perasaan bercampur aduk. Yuni menyambutnya tanpa banyak tanya. Ia hanya melihat suaminya membawa pulang sebuah tasbih dan raut wajah yang berbeda dari biasanya. Sejak hari itu Indra mulai mempersiapkan diri. Ia mengatur jadwal, membersihkan diri dan mencoba menata pikirannya. Hari pertama tirakat akan dimulai malam nanti. Dalam hati, ia berjanji bahwa ia tidak akan menyerah di tengah jalan. Apapun yang akan terjadi nanti, ia harus tetap menjalankan semuanya dengan tulus. Malam pertama tirakat pun tiba. Indra duduk di dalam kamarnya, mencoba memejamkan mata sejenak sebelum memulai zikir panjang yang telah ia niatkan. Namun baru duduk sebentar, suara motor terdengar dari jalan depan rumah membuatnya terganggu. Anak-anak remaja masih tertawa keras di warung kopi ujung gang. Televisi di rumah tetangga sebelah memutar sinetron dengan volume yang tinggi. Indra mencoba bertahan, tapi pikirannya sulit untuk tenang. Ia menghela napas panjang, lalu memutuskan untuk berhenti malam itu. Bukan karena ia mundur, tapi karena ia sadar bahwa suasana yang bising tidak akan membawanya ke dalam kehusyukan. Keesokan harinya, ia kembali menemui Abah dan menceritakan situasinya. Abah hanya tersenyum tipis. Kalau kau ingin bertemu dirimu sendiri, maka carilah tempat di mana tak ada yang mengenalmu, ucap Abah. Indra diam mendengarnya dan ia mengerti maksud Abah. Ia harus pergi dari keramaian dan mencari tempat yang betul-betul sunyi. Selama 2 hari, Indra menyusuri beberapa masjid dan langgar kecil di luar kampung. Namun semua tempat itu masih terasa terlalu ramai. Ada anak-anak yang mengaji, ada orang tua yang datang tidur siang di teras masjid. Ada pula pengurus masjid yang heran melihat orang asing ingin menetap malam-malam sendirian. Akhirnya di hari ketiga pencariannya, Indra sampai di pinggir sebuah perkampungan tua yang nyaris tak dihuni. Di sana, ia melihat sebuah musola kecil yang tampak seperti sudah lama tidak dipakai. Bangunannya berdinding kayu, atapnya seng, dan hanya ada satu pintu menghadap jalan setapak yang penuh semak. Indra membuka pintu musola itu dengan pelan. Di dalam, debu menyelimuti seluruh lantai. Tak ada karpet, hanya sajadah kusam yang terlipat di pojok ruangan. Tapi yang membuatnya merinding adalah aroma kemenyan samar yang masih terasa di udara. Seolah-olah tempat itu pernah digunakan untuk sesuatu yang lebih dari sekedar ibadah. Meski bulu kuduknya sempat berdiri, Indra merasa ada yang memanggilnya dari dalam musola itu. Ia merasa tenang, meski diam-diam ia juga takut. Langit perlahan mulai gelap. Indra duduk di tengah musola, membersihkan tempatnya dengan sehelai kain lap yang ia bawa dari rumah. Angin dari celah dinding kayu berdesir perlahan, membawa bunyi gesekan seperti bisikan halus. Namun Indra mencoba tetap fokus. Ia menyalakan lampu minyak kecil yang ia taruh di pojok ruangan. Cahayanya kuning redup, menciptakan bayangan bergerak di dinding-dinding tua. Indra duduk bersila dan mengambil tasbih pemberian Abah. Lalu menarik napas panjang. Dengan niat yang ia perkuat dalam hati, ia mulai membaca surat Al-Ikhlas satu persatu. Suara zikirnya pelan namun pasti. Malam itu adalah malam pertamanya. Dan ia tahu, masih ada 40 malam lagi di hadapannya. Malam itu berjalan lambat dan setiap bacaan terasa berat. Kepalanya sering mengangguk karena kantuk. Mulutnya mulai kering. Namun ia tetap mencoba bertahan. Tasbihnya bergerak pelan di jari-jarinya.
Lantai kayu musola sesekali berderit sendiri, seolah ada yang berjalan di luar. Tapi Indra tidak menoleh. Ia sudah memutuskan untuk tidak menghentikan bacaan sebelum selesai. Sekitar pukul 2 dini hari, ia selesai membaca seluruh zikir. Ia menutupnya dengan doa pendek, lalu bersandar ke dinding, mencoba menenangkan pikirannya. Seketika itu juga, ia merasa tubuhnya ringan, seperti baru saja melewati sesuatu yang sangat besar. Namun belum sempat ia memejamkan mata, dari balik jendela yang terbuka, terdengar suara ranting patah. Lalu sunyi kembali. Indra terdiam. Ia tidak ingin buru-buru menyimpulkan apapun. Mungkin hanya angin atau mungkin hewan liar. Tapi malam itu menjadi awal dari banyak hal yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Dan ia tahu ini baru permulaan. Hari kelima tirakat pun tiba. Indra mulai merasa tubuhnya lebih ringan setiap kali selesai membaca zikir. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Sejak maghrib, langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Awan menggantung rendah, dan angin berembus dingin menusuk kulit. Indra tiba di musola sebelum adzan Isya. Ia duduk bersila seperti biasa, menyiapkan batin dan menyusun niat dalam hati. Tasbih di tangannya terasa dingin, seolah-olah menyimpan hawa yang mengerikan. Zikir pun dimulai. Surat demi surat ia baca dengan perlahan dan penuh penghayatan. Namun baru memasuki putaran ke-200, telinganya menangkap suara aneh dari arah belakang. Seperti ada yang berjalan pelan di atas dedaunan kering di luar musola. Indra menoleh sekilas, tapi tak melihat apapun. Ia kembali fokus dan mencoba mengabaikan suara itu. Namun suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Lalu sunyi. Indra menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ia tahu ini bukan angin biasa. Malam kelima adalah batas awal. Begitu pesan Abah sebelumnya. Batas di mana yang tak kasat mata mulai memperhatikan. Indra melanjutkan bacaan. Tapi tak lama kemudian, hidungnya mencium bau yang sangat menyengat. Seperti bangkai yang lama tertimbun. Bau itu begitu tajam, menusuk rongga hidung hingga membuatnya hampir muntah. Ia menutup hidung dengan kain, namun bau itu tetap menembus. Indra tetap bertahan, karena ia tahu ini adalah ujian. Namun jantungnya mulai berdegup kencang. Dari arah pojok ruangan, terdengar suara lembut seperti tangisan. Tangisan seorang perempuan. Suaranya pelan namun panjang dan menyayat hati. Indra menggigit bibirnya sendiri agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena rasa dingin yang tiba-tiba merambat dari lantai ke seluruh persendiannya. Tasbihnya bergetar sedikit di tangan. Entah karena tangan yang gemetar atau karena sesuatu yang lain. Tangisan itu perlahan berubah menjadi suara bisikan. Suara yang terlalu dekat, seakan berada tepat di belakang telinganya. Indra berhenti sejenak dan menahan napas. Namun ia tidak menoleh. Dalam hatinya, ia hanya mengulang-ulang doa yang ia hafal sejak kecil. Lalu melanjutkan zikir. Bayangan putih melintas di sudut matanya. Di sini Indra tidak berani melihat langsung. Tapi ia bisa merasakan hawa keberadaannya. Dingin tapi juga berat. Seolah seluruh udara di dalam musola mendadak berubah menjadi lumpur yang menekan dari segala arah. Sebuah langkah terdengar jelas dari belakangnya. Sangat pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Lantai kayu berderit ringan dan Indra terus membaca zikir. Surat Al-Ikhlas terus mengalir dari mulutnya, meski suaranya mulai tercekik. Suara langkah berhenti tepat di belakang punggungnya. Lalu sunyi kembali. Tidak ada angin, tidak ada suara binatang malam. Hanya zikirnya sendiri yang menjadi penanda bahwa ia masih berada di dunia nyata. Tiba-tiba lampu minyak kecil di sudut musola berkedip. Cahayanya melemah lalu terang kembali. Bayangan samar di dinding bergoyang aneh. Seperti ada sosok tinggi berdiri di luar jendela. Indra menahan diri untuk tidak menoleh dan air matanya menetes tanpa sadar. Bukan karena takut, tapi karena dadanya sesak oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Setelah beberapa saat semua kembali tenang, suara langkah kaki menghilang dan bau busuk perlahan memudar. Dan tangisan perempuan itu menghilang seperti ditelan bumi.
Indra melanjutkan zikir sampai putaran terakhir selesai. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia menutup bacaan dengan doa pendek, lalu bersujud lama. Dalam sujud itu, tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Tapi hatinya mulai terasa lapang. Seolah-olah ia baru saja melewati satu gerbang kecil yang tertutup rapat. Ia tahu malam-malam berikutnya tidak akan menjadi lebih mudah. Tapi malam kelima ini telah menandai bahwa ia tidak lagi sendiri. Ada sesuatu yang memperhatikan, mungkin sedang menguji atau menemani. Atau mungkin sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyapa. Malam ke-14 tirakat, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pepohonan di sekitar musola bergoyang pelan, seperti membisikkan sesuatu yang tak ingin dimengerti manusia. Indra datang lebih awal malam itu. Wajahnya tampak lebih tirus, dan mata cekung karena kurang tidur. Tapi semangatnya belum padam. Ia tahu perjalanan ini belum sampai setengah jalan. Dan ia sadar, yang akan ia hadapi belum tentu bisa dimenangkan hanya dengan keberanian. Malam-malam sebelumnya sudah memberinya pelajaran, bahwa dunia yang tak terlihat punya cara sendiri untuk menguji manusia. Indra duduk bersila dan memulai bacaan. Suara zikir mengalun perlahan dari bibirnya. Lambat namun konsisten. Sekitar pukul 2 dini hari, saat ia sedang khusyuk membaca, telinganya menangkap suara lain. Bukan suara langkah kaki seperti malam kelima dan bukan juga suara tangisan. Suara itu terdengar seperti bunyi lonceng kecil yang berdenting pelan, diiringi bunyi gelang kaki yang berbunyi setiap kali menyentuh lantai. Indra berhenti membaca sejenak, lalu ia menoleh ke arah jendela. Tak ada siapapun di luar, tapi suara itu terus terdengar. Lalu disusul suara seperti kain panjang yang diseret di atas lantai kayu. Indra kembali membaca zikir, lebih cepat dari sebelumnya. Namun suara itu malah semakin dekat. Dentingan gelang kaki itu kini terdengar masuk ke dalam musola. Langkahnya pelan, seperti gerakan orang menari. Indra memejamkan mata, berusaha tidak terganggu. Namun saat ia membuka mata kembali, sosok itu sudah berdiri di sudut musola. Seorang wanita, rambutnya panjang sampai menyentuh lantai. Wajahnya tertunduk. Ia mengenakan kain panjang berwarna merah tua, melilit tubuhnya seperti penari zaman dulu. Indra terkejut tapi tidak bisa bergerak. Wanita itu mulai menari pelan. Gerakannya lemah gemulai, namun terasa tidak wajar. Setiap kali ia melangkah, lantai musola bergetar halus. Tangannya bergerak seperti mengundang, seolah ingin Indra ikut dalam irama tarian itu. Namun wajah wanita itu masih tertunduk. Senyumannya samar mulai terlihat di sudut bibirnya. Indra mencoba menunduk dan kembali ke zikirnya. Tapi tubuhnya berat. Kepalanya mulai pening dan suaranya tercekik. Tasbih di tangannya tiba-tiba terasa panas. Saat ia mengangkat kepala, wanita itu sudah berdiri hanya 2 langkah di depannya. Kepala wanita itu mulai terangkat. Mata kosong menatap Indra tanpa berkedip. Wajahnya sangat cantik tapi pucat. Di lehernya ada luka memanjang seperti bekas jeratan. Mulutnya mulai bergerak namun tidak mengeluarkan suara. Yang keluar justru bau busuk yang sangat menyengat. Seperti amis darah yang sudah mengering bercampur bau busuk. Indra menahan napas mencoba membaca doa dalam hati. Namun semakin ia berusaha, wanita itu semakin mendekat. Tangannya yang panjang dan dingin terulur ke arah wajah Indra. Seketika itu juga, tasbih di tangan Indra memancarkan panas luar biasa. Tangannya refleks menggenggam erat, dan suara zikirnya kembali keluar. Dengan suara serak dan napas sesak, Indra memaksa dirinya untuk menyelesaikan 1 putaran penuh. Wanita itu berhenti, matanya berkedip sekali, lalu tubuhnya berputar perlahan. Ia kembali menari, tapi kali ini dengan gerakan lebih cepat, lebih liar seperti amukan jiwa yang terkekang. Ia menari memutari Indra, lalu perlahan kabut samar mulai memenuhi ruangan. Dan dalam hitungan detik, sosok wanita itu menghilang di balik bayangan tiang musola. Hanya suara dentingan gelang kakinya yang masih terdengar menjauh. Indra terdiam dengan napas tak karuan. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Malam itu menjadi malam yang tidak akan ia lupakan. Bukan karena ia takut,
Tapi karena ia sadar bahwa godaan datang tidak hanya dalam bentuk uang dan kekuasaan. Kadang godaan datang dalam bentuk keindahan yang menyamar. Dan jika seseorang tidak kuat menahan godaan, maka tubuh dan jiwanya bisa ikut menari bersama kegelapan. Hari ke-40. Langit sore itu tampak kelabu, meski hujan tak turun. Udara terasa lebih sunyi dari biasanya, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu waktu. Indra tidak berbicara sepatah kata pun sepanjang hari. Ia hanya duduk di rumah, membaca ulang catatan kecil yang pernah ia buat selama tirakat. Matanya tampak sayu, namun sorotnya tajam. Tubuhnya kurus, namun terasa lebih kokoh dari saat pertama ia memulai laku. Malam itu, ia datang ke musola lebih awal. Ia membawa sebotol air putih, sajadah dan tasbih kayu pemberian Abah. Langkahnya pelan namun pasti. Hatinya mulai waspada. Ia tahu malam ke-40 bukan malam biasa. Sejak ia memulai laku ini, Abah tak pernah menceritakan apa yang akan terjadi pada malam terakhir. Namun ia bisa merasakannya. Musola tampak seperti biasa tapi suasananya berbeda. Udara di dalam ruangan terasa berat. Bahkan angin tidak bergerak. Bau tanah seperti masuk melalui celah-celah dinding kayu. Indra duduk bersila di tengah ruangan. Lampu minyak ia nyalakan dan letakkan di dekat pilar kayu. Cahaya temara menyelimuti ruangan. Ia memulai berzikir secara perlahan. Suara bacaan terdengar bergema kecil, memantul ke seluruh sudut ruangan. Waktu berjalan tanpa terasa. Tasbih di tangannya terus bergerak. Jari-jarinya mengulur butiran satu persatu. Namun tepat saat memasuki putaran ke-900, suara pelan terdengar dari kejauhan. Seperti dentingan rantai. Lalu bunyi roda kayu tua menggesek tanah kering. Indra menghentikan zikirnya. Telinganya tajam menangkap bunyi itu. Ia berdiri perlahan mendekat ke jendela musola. Dari celah kayu yang terbuka, matanya melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah pedati, namun bukan sembarang pedati. Pedatinya berlapis kain putih kotor, dan ditarik oleh seekor kerbau berkulit bule. Matanya merah menyala, tanduknya melengkung ke atas seperti bulan sabit. Kerbau itu berjalan pelan di jalan setapak yang mengarah ke musola. Suaranya berat, napasnya berembus seperti uap panas dari perut bumi. Di atas pedati duduk seorang pria, tubuhnya tinggi besar, kulitnya gelap seperti arang. Kepalanya dibalut kain hitam, di tangannya tergenggam cambuk panjang dari rotan. Wajahnya tidak jelas tertutup bayangan, meski tidak ada awan atau pohon yang menghalangi. Namun yang paling membuat Indra terpaku adalah isi pedati itu. Terdapat tumpukan uang berserakan dalam peti-peti kayu. Beberapa lembar bahkan tertiup angin dan terbang perlahan ke tanah. Wanginya menusuk, bukan wangi parfum, tapi seperti bau logam panas dan kemenyan yang terbakar. Pedati berhenti tepat di depan musola dan kerbau bule itu tidak bergerak. Pria hitam di atas pedati menunduk pelan, seolah mempersilahkan Indra untuk mendekat. Hanya suara jantung Indra yang berdetak kencang di telinganya sendiri. Indra berdiri dan langkahnya maju tanpa sadar. Seolah tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari niatnya. Matanya tertuju pada lembaran uang yang tergeletak di tanah. Hanya satu langkah dari tempatnya berdiri. Indra merasakan tangannya bergerak, hampir menyentuh uang itu. Namun tepat saat ujung jarinya menyentuh permukaan uang itu, sebuah suara melintas di telinganya. Lirih namun dalam, "Jangan kau sentuh uang itu." Suara itu tak asing, melainkan suara Abah muncul entah dari mana. Indra terkejut dan tubuhnya langsung mundur. Uang yang tadi nyaris disentuhnya berubah. Dari uang menjadi daun kering yang membusuk. Warnanya kecoklatan, baunya amis seperti darah. Pedati itu bergerak mundur perlahan tapi pasti. Kerbau bule itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Mata merahnya menatap Indra dengan sorot penuh amarah. Pria hitam di atas pedati tidak berkata apa-apa. Ia hanya memutar cambuknya di udara, mengayunkannya sekali ke tanah. Terdengar suara petir menggelegar, meski langit tidak menunjukkan tanda hujan. Dalam sekejap pedati itu lenyap, seperti tertelan oleh kabut yang muncul entah dari mana. Indra berdiri terpaku, kakinya gemetar dengan keringat dingin membasahi tubuhnya.
Ia kembali duduk di dalam musola. Matanya memandangi sisa abu dari lampu minyak yang kini padam. Di hadapannya hanya ada tanah kosong, tidak ada uang, tidak ada kerbau dan tidak ada pria hitam. Hanya kesepian dan rasa gagal yang perlahan merambat dari dada ke seluruh tubuh. Ia tahu malam itu adalah ujian terakhir dan ia nyaris kalah. Pagi setelah malam ke-40 terasa lebih kelabu dari biasanya. Langit tak menunjukkan cahaya terang. Awan menggantung, seakan ikut menyimpan beban hati yang berat. Indra pulang dari musola dengan langkah pelan. Wajahnya tertunduk, matanya sembab, namun bukan karena kurang tidur, melainkan karena kecewa pada dirinya sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, langkah kakinya terasa ringan namun jiwanya rapuh. Sampai di rumah, ia langsung bersujud di ruang tengah. Tak ada suara dan air mata. Hanya keheningan yang mengikat erat isi kepalanya. Siang itu ia datang menemui Abah. Tanpa banyak bicara, Indra duduk di hadapan pria sepuh itu. Wajah Abah terlihat tenang, seolah sudah tahu apa yang akan diceritakan. Indra menunduk lalu perlahan ia buka suara. Dengan jujur, ia menceritakan semua yang terjadi malam tadi. Tentang pedati, kerbau bule dan sosok pria hitam yang duduk membawa cambuk. Dan tentu saja, tentang tumpukan uang yang nyaris ia sentuh. Abah mendengarkan tanpa memotong, dan sesekali mengangguk lalu menutup mata. Setelah Indra selesai bercerita, Abah menarik napas panjang. Wajahnya masih tenang tapi sorot matanya tajam. "Kau sudah berjalan jauh," ucap Abah. Indra hanya mengangguk pelan. "Namun ujian terakhir memang selalu yang paling berat," lanjut Abah. "Pedati itu bukan sekadar godaan harta. Itu simbol dari semua nafsu manusia yang muncul di ujung jalan, dan kau nyaris tergoda." Indra menelan ludah. Perutnya mual mengingat kejadian semalam. Abah melanjutkan, "Kau tahu, uang itu memang nyata. Itu hasil dari tirakatmu. Tapi bukan untuk kau ambil. Itu hanya akan membatalkan semua yang kau bangun sejak malam pertama." Indra menatap lantai. Rasanya seperti jatuh dari puncak gunung setelah mendaki dengan luka di kaki. "Kenapa harus ada godaan seperti itu?" tanya Indra dengan suara serak. Abah tersenyum tipis. Karena niat manusia mudah goyah saat melihat hasil di depan mata. Padahal belum tentu hasil itu bagian dari takdirnya. Kadang Allah ingin tahu, apakah kita ikhlas melakukan sesuatu hanya karenanya, atau karena harapan yang tersembunyi di dalam hati. Indra terdiam dan hatinya terasa perih. Ia merasa gagal bukan karena tidak mendapat uang, tapi karena niatnya berubah tanpa ia sadari. Dulu, ia datang kepada Abah karena ingin ketenangan. Ingin jalan pulang dari hidup yang kacau. Tapi di tengah perjalanan, ia mulai tergoda oleh mimpi kekayaan. Abah menepuk pundak Indra pelan. "Tidak semua yang gagal itu berarti berakhir. Kegagalanmu justru menyelamatkanmu dari jerat dunia yang lebih gelap." Banyak orang yang berhasil mengambil uang itu, tapi hidupnya tak pernah tenang. Mereka kaya, tapi kehilangan jiwa. Dan tidak sedikit yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan tragis. Indra menatap Abah dengan mata berkaca-kaca. "Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang?" tanya Indra. Abah tersenyum lalu menatap langit-langit rumahnya, yang terbuat dari anyaman bambu. "Kembalilah ke jalan yang bersih dan teruskan hidupmu tanpa berharap balasan instan. Karena rezeki yang benar tidak akan datang dalam bentuk pedati dan cambuk." Indra mengangguk perlahan. Kepalanya masih berat, tapi hatinya mulai terasa lapang. Ia pamit kepada Abah, lalu berjalan pulang dengan langkah yang masih tertunduk. Namun kali ini tidak seberat tadi pagi. Malamnya ia tidak lagi ke musola. Ia hanya duduk di teras rumah, memandangi langit gelap yang kosong. Tidak ada suara maupun dentingan gelang kaki. Tidak ada bayangan menari. Yang ada hanya dirinya sendiri, dan rasa sesal yang ia genggam erat dalam hati. Namun dari penyesalan itu, ia mulai belajar tentang keikhlasan yang sebenarnya. Beberapa hari setelah tirakatnya selesai, Indra tidak banyak keluar rumah. Ia lebih banyak diam di teras, memandangi langit, atau mendengarkan suara angin menyapu atap seng. Yuni hanya bisa menatap dari kejauhan. Ia tahu suaminya sedang memulihkan diri,
Bukan dari luka fisik, tapi dari luka yang tak terlihat oleh mata. Perlahan Indra mulai menata kembali hidupnya. Ia menjual motor tuanya, lalu menggunakan uang itu untuk membuka warung kecil di depan rumah. Warung itu ia isi dengan sembako yang seadanya. Gula, beras, minyak goreng dan beberapa jenis mie instan. Tidak banyak, tapi cukup untuk mulai usaha. Yuni membantu menjaga warung ketika Indra ke pasar. Mereka tak lagi banyak bertengkar seperti dulu. Kini mereka lebih banyak diam, namun diam yang saling memahami. Beberapa tetangga mulai kembali berdatangan. Bukan karena Indra sukses, tapi karena wajahnya kini terlihat lebih damai. Mereka merasa nyaman berbicara dengannya. Indra pun tidak lagi banyak bercerita tentang masa lalunya. Ia hanya menjawab seperlunya jika ditanya. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu apa yang telah ia alami bukan hal biasa. Malam-malam sepi di musola tua itu masih sering hadir dalam mimpinya. Kadang suara denting gelang kaki terdengar samar ketika malam sudah larut. Kadang bau kemenyan yang tak dinyalakan tiba-tiba memenuhi kamarnya. Namun Indra tidak takut lagi. Ia belajar menerima bahwa dunia yang tidak terlihat itu nyata, namun tidak untuk dikejar. Ia juga tidak lagi mencari-cari Abah setiap minggu seperti dulu. Tapi setiap kali ada waktu luang, ia menyempatkan diri datang hanya untuk duduk dan menyeduh kopi bersama pria tua itu. Abah selalu menyambutnya dengan senyum tenang. Obrolan mereka sederhana, tak lagi membahas soal zikir, tirakat, atau jin penari. Kadang hanya bicara soal hujan yang telah turun, atau harga cabai yang naik turun tak menentu. Namun di sela percakapan itu, Indra selalu merasa ada sesuatu yang sedang diajarkan. Sesuatu yang tidak terucap, tapi terasa dalam hati. Beberapa bulan kemudian, warung kecil Indra mulai ramai. Orang-orang mulai mengenal tempat itu bukan karena murah, tapi karena Indra dikenal jujur dan tidak suka menipu timbangannya. Ia tak pernah menyebut dirinya bekas pejuang laku spiritual. Ia hanya ingin hidup wajar, tenang, dan secukupnya. Satu sore, saat Indra sedang membereskan rak minyak goreng, seorang lelaki tua mampir ke warungnya. Rambutnya panjang, matanya cekung dan kulitnya hitam terbakar matahari. Pria itu tersenyum samar, lalu membeli sebungkus garam. Saat akan membayar, ia menatap Indra dalam-dalam. "Luruskan niat dan jangan terulang lagi," bisiknya sebelum melangkah pergi. Indra terkejut. Wajah pria itu mengingatkannya pada sosok yang pernah ia lihat dari atas pedati. Namun kali ini, tanpa cambuk dan tanpa sorot mengintimidasi. Indra hanya mengangguk pelan. Malam itu, ia duduk di serambi rumahnya, menatap langit gelap. Meski tanpa adanya bintang, tapi hatinya terang. Ia tahu hidupnya tak akan kembali seperti dulu. Tapi ia juga sadar bahwa hidup yang sederhana, jujur dan bersih, jauh lebih tenang daripada kaya tapi diburu rasa takut. Indra menutup mata mengulang surat Al-Ikhlas dalam hati. Bukan untuk pesugihan dan ritual, hanya karena ia ingin dekat dengan yang menciptakannya. Dan dari kesunyian itu, ia mulai menemukan kembali makna hidup yang sesungguhnya.